Harbinger keempat kita telah rerun untuk pertama kalinya di 5.3. Dan kali ini saya akan membahas build Arlecchino. Halo, saya Hams. Di sini saya akan membedah potensi yang ada di Harbinger keempat, sang ayah, siapa lagi kalau bukan Arlecchino. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bonus ini merupakan upgrade material Ascension dan talent Arlecchino. Untuk talent pasif The Bell Moon Alone My Now, ketika di dalam pertempuran, Arlecchino akan mendapatkan 40% pyro damage bonus, plus HP Arlecchino tidak bisa dipulihkan oleh karakter healer manapun. Untuk memulihkan HP dari Arlecchino, Arlecchino perlu melancarkan elemental burst-nya. Nah, bisa dilihat dari stat pyro damage bonus saya, ketika sebelum masuk ke pertempuran, Arlecchino hanya mendapatkan pyro damage bonus sekitar 46,6%, itu pun dari goblet. Sedangkan ketika memasuki pertempuran atau melawan musuh, Arlecchino mendapatkan 40% pyro damage bonus dari talent pasif tersebut, sehingga membuat stat dari pyro damage bonus Arlecchino saya sekitar 86,6%. Untuk pasif Agony Alone May Be Refed, penjelasan sederhananya ketika Arlecchino melancarkan elemental skill pada musuh, maka musuh tersebut akan memiliki tanda X. Nah, ketika musuh yang memiliki tanda X itu mati, maka Arlecchino akan langsung mendapatkan 130% bond of life dari maksimal HP-nya. Dan setelah 5 detik Arlecchino melancarkan elemental skill, saat Arlecchino menyerap si tanda X tersebut menggunakan charge attack ataupun elemental burst, Arlecchino akan mendapatkan 130% bond of life atau memulihkan dirinya sendiri. Pasif Agony Alone May Be Refed. Paragraf kedua, ketika Arlecchino melancarkan elemental skill kepada musuh, maka akan muncul tanda X yang sangatlah tipis. Nah, ketika kalian melakukan rotasi selama 5 detik atau menunggu selama 5 detik, maka si tanda X tersebut akan berubah menjadi tebal. Jika Arlecchino menyerap si tanda X yang tebal tersebut menggunakan charge attack, maka Arlecchino akan mendapatkan 130% bond of life. Lalu, jikalau Arlecchino menggunakan elemental burst untuk menyerap si tanda X tersebut, Arlecchino akan memulihkan dirinya sendiri. Untuk pasif talent Strength Alone Can Defense, di sini Arlecchino akan mendapatkan 1% elemental resisten dari semua elemen, termasuk physical resisten, per 100 poin attack di atas 1000 attack yang dimiliki oleh Arlecchino. Nah, untuk maksimal dari elemen rest dan physical rest yang dikasih oleh talent ini, masing-masing dari resisten elemen dan physical resisten akan mendapatkan 20%. Jadi, untuk memaksimalkan pasif ini, Arlecchino kalian perlu 3000 attack. Bisa dilihat di rincian attack Arlecchino saya mendapatkan attack sekitar 2547 di party Team Overload. Otomatis membuat Arlecchino saya akan mendapatkan 15,5% elemental resisten dan physical resisten. Hal ini terjadi karena Arlecchino dari saya sudah melebihi 1000 poin attack yang ada di deskripsi talent Strength Alone Can Defense. Maka per 100 poin attack dari Arlecchino dari saya akan dikonversi menjadi elemen dan physical resisten. Untuk elemental burst milik Arlecchino memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, Arlecchino akan memberikan damage pyro terhadap musuh yang terkena serangan dari elemental burst-nya. Yang kedua, elemental burst milik Arlecchino akan memulihkan cooldown elemental skill miliknya. Dan yang ketiga, ketika Arlecchino melancarkan elemental burst-nya, maka Arlecchino akan menyerap si tanda X tersebut, lalu akan memulihkan HP-nya sebesar 150% kondisi bond of life Arlecchino ditambah 150% attack. Burst Arlecchino memiliki cooldown sekitar 15 detik dan konsumsi energi sebesar 60.
Untuk elemental skill dari Arlecchino, Arlecchino akan menerjang musuh ke depan, lalu memberikan pyro damage, serta memberikan tanda X kepada musuh. Fungsi dari tanda X yang diberikan Arlecchino dari elemental skillnya, yaitu untuk menyediakan Bond of Life bagi Arlecchino. Untuk nilai Bond of Life yang diberikan oleh elemental skill, ada dua. Untuk yang pertama, ketika kalian melakukan charge attack kepada musuh yang terkena skill dari Arlecchino sebelum 5 detik, maka nilai dari Bond of Life yang diperoleh sekitar 65% saja. Jika kalian menggunakan charge attack kepada musuh yang terkena elemental skill milik Arlecchino selama 5 detik, maka nilai Bond of Life yang diperoleh sebesar 130%. Skenario tersebut hanya berlaku ketika melawan satu musuh saja. Berbeda halnya ketika menghadapi dua musuh atau lebih. Untuk normal attack-nya, Arlecchino memiliki mode normal attack. Yang pertama, mode fisikal, dan yang kedua mode ketika infuse pyro. Untuk mode normal attack fisikal, Arlecchino akan memberikan 6 langkah serangan kepada musuh dengan berdamage fisikal. Penting untuk diketahui bahwasannya untuk mendapatkan infusion pyro dari normal attack Arlecchino, kalian harus melakukan charge attack kepada musuh yang terkena elemental skill dari Arlecchino. Untuk mode normal attack infuse pyro, ketika Arlecchino melancarkan normal attack di kondisi Bond of Life lebih dari 30%, maka damage dari normal attack Arlecchino akan berubah menjadi damage pyro yang sangat besar. Nah, setiap kali Arlecchino melakukan normal attack, infuse pyro, maka Arlecchino akan mengkonsumsi 7,5% Bond of Life miliknya. Hal ini menyebabkan damage dari Arlecchino akan besar di awal dan akan terus menurun seiring turunnya Bond of Life Arlecchino. Dan setiap serangan normal attack Arlecchino, mode infuse pyro, cooldown dari elemental skill akan terpotong sekitar 0,8 detik. Alias, kalau digabungkan, cooldownnya yang terpotong sekitar 14,4 detik. Penting diingat, elemental skill Arlecchino memiliki cooldown 30 detik. Terus buat serangan normal attack Arlecchino akan mendapatkan tambahan damage dari seberapa banyak Bond of Life yang dimiliki Arlecchino dan dikalikan pada peningkatan Mask of the Red Deaths. Referensi combo normal attack Arlecchino itu ada dua rekomendasi dari saya. Rekomendasi pertama, gunakanlah 3 kali normal attack, lalu gunakanlah dash, dan lakukanlah combo ini sampai Bond of Life Arlecchino sampai 30%. Untuk combo ini akan cocok digunakan ketika bermain elemental reaksi seperti Vaporize dan Melt. Lakukanlah combo 3 kali normal attack lalu dash untuk lebih sering memicu elemental reaksi seperti Vaporize ataupun Melt.
Untuk rekomendasi combo yang kedua, gunakanlah 5 kali serangan normal attack, lalu ngedash sampai cooldown skillnya ready. Combo ini sering kali dipakai di tim manapun oleh pemain Genshin Impact pada umumnya. Yang membuat combo ini sering digunakan di tim manapun atau sering digunakan oleh pemain Genshin Impact dikarenakan combo 5 kali normal attack lalu ngedash itu akan lebih hemat energi. Karena tidak akan terlalu banyak ngedash seperti combo yang pertama. 雨描きがたしみんながそばに風の赴くままにはっやっはっさふっさはっふっさふっやっさはっ百歌よ錦となれこの剣はわかるかい雨描きがたしせ全力こはっはっさはっやっはっとはっと Sekedar info, ketika Arlecchino dalam mode Infused Pyro dan berganti ke rekan tim satu party, maka Infused Pyro Arlecchino tidak akan hilang. Normal attack Arlecchino mode Infused Pyro, Arlecchino memiliki ICD sekitar 2 detik atau 3 hit sekali. Kalian lihat di video di atas, saya menggunakan combo normal attack 3 kali langsung dash. Dan bisa kalian lihat juga, di normal attack pertama, Arlecchino memicu melt, sedangkan di normal attack kedua dan ketiga itu tidak memicu melt, baru setelah ngedash, di normal attack pertama, Arlecchino memicu melt. Hal ini dikarenakan adanya internal cooldown, atau jeda waktu sebuah karakter memberikan aura elemennya. Hal ini sangatlah bagus karena nantinya Arlecchino akan sering men-trigger Vaporize atau melt jika combo dan rotasinya sangatlah benar. Kita bahas untuk rekomendasi upgrade talent Arlecchino. Normal attack-nya memberikan crown ke talent normal attack akan sangat worth it karena normal attack Arlecchino merupakan penghasil damage tertinggi dari Arlecchino. Talent elemental skill tidak dinaikkan pun tidak jadi masalah, tetap di level 1 pun tidak masalah. Atau kalau mau dinaikkan, rekomendasi dari saya yaitu taikan sampai ke level 6 saja karena untuk menghemat material. Untuk talent elemental burst-nya bisa di-upgrade di level 6 saja, atau kalau mau lebih bisa ke level 8. Terkhusus untuk yang mempunyai konstelasi 6 Arlecchino, memberikan crown ke burst-nya akan lebih worth it. Lanjut, rekomendasi artifact Arlecchino by Hams CH. Untuk rekomendasi artifact Arlecchino by Hams CH itu ada 2. Pertama, Fragment of Harmony Whimsy, dan yang kedua Gladiator Finale. Mari kita bahas satu persatu artefak rekomendasi dari saya. Mari kita bahas Fragment of Harmony Whimsy terlebih dahulu. Nah, untuk 2 set Fragment of Harmony Whimsy akan memberikan attack kepada karakter sebesar 18% attack. Dan untuk 4 setnya akan memberikan 18% peningkatan damage selama 6 detik ketika adanya gejolak naik turun Bond of Life. Dan efek dari 4 setnya ini bisa ditumpuk maksimal 3 lapis. Kalau dikalikan 18 kali 3 sama dengan 54% peningkatan damage. Perlu diketahui bahwa artefak Fragment of Harmony Whimsy merupakan artefak signature dari Arlecchino. Karena mekanisme Bond of Life Arlecchino itu sinergis dengan pasif 4 set dari Fragment Harmony Whimsy. Dikarenakan ketika Arlecchino memberikan serangan normal attack pada musuh, nilai Bond of Life yang ada akan terus turun sampai dengan 30%. Untuk 2 setnya akan memberikan 18% attack. Dan untuk 4 setnya meningkatkan 35% damage normal attack kepada pengguna Sword, Claymore, dan Polearm. Berhubung Arlecchino merupakan pengguna Polearm,
plus damage utama dari Arlecchino berasal dari normal attack, maka 4 set dari artefak gladiator ini sangatlah cocok digunakan oleh Arlecchino. Minna ga soba ni ite kureru wa. Kase o shiren. Yo! Tu! Ya! Ta! Fu! Za! Tu! Ha! 貫こう。股間奥義。雨描きがたし。へい。この剣はわかるかい？くらえ！みんなは俺が守れ！はっ！ふっ！はっ！やっ！と！さ！ふっ！ざ！と！さ！ふっ！却下せい！みんながそばに風よ。はっ！歌よ錦となれ！雨描きがたし。せい！はっ！せい！と！さ！ふっ！はっ！さ！と！Adapun opsi sementara 4 set artefak bila tidak mempunyai fragment of harmony Whimsy dan gladiator. Kalian bisa menggunakan artefak seperti Crimson untuk bermain Vaporize atau Melt, menggunakan Shimenawa Reminiscence ketika melawan musuh lebih dari satu, menggunakan Gilded Dreams untuk main Vaporize atau Melt. Dan perlu diingat, untuk opsi artefak sementara ini dipakai bila punya saja, dan saya tidak merekomendasikan bila sengaja farming hanya untuk Arlecchino. Mending kalian langsung farming Fragment of Harmony Whimsy. Dan adapun rekomendasi artefak kombinasi seperti 18% attack, 15% pyro damage bonus, 15% damage normal dan charge attack, dan 80 elemental mastery bila ingin bermain Vaporize ataupun Melt. Gunakanlah Sense Attack Percent, Goblet Pyro Damage Bonus, Circlet Critical Rate atau Critical Damage, Incar Ratio Critical 1/2, minimal 60 berbanding 120%, maksimal 70% banding 140% ke atas. Substat pentingnya yaitu Critical Rate, Critical Damage, dan Attack Percent. Substat Elemental Mastery juga bagus untuk kamu yang bermain Vaporize ataupun Melt. Rekomendasi senjata Arlecchino by Ham CH. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Untuk senjata terbaik Arlecchino yaitu Crimson Moon Semblance, karena bisa memberikan 25% Bond of Life dari charge attack Arlecchino ketika mengenai musuh. Terus, mendapatkan 12% peningkatan damage jika pengguna memiliki Bond of Life. Dan, jika memiliki nilai Bond of Life di atas atau sama dengan 30% maksimal HP, maka akan ada tambahan damage bonus sekitar 24% di Refinement 1. Info, ketika kalian mempunyai senjata signature Arlecchino dan dipakaikan kepada Arlecchino-nya dan melakukan serangan normal attack kepada musuh ataupun hanya sebatas melakukan normal attack, maka senjata tersebut akan berubah menjadi sabit. Sedangkan ketika karakter lain menggunakan senjata tersebut dan melakukan normal attack, maka senjatanya tidak akan berubah menjadi sabit. Dan ketika Arlecchino menggunakan senjata non-signaturnya, maka senjata tersebut akan mengeluarkan hologram sabit. Untuk senjata yang cocok digunakan oleh Arlecchino selain dari senjata signaturnya, yaitu untuk opsi bintang 5, kalian bisa pakai senjata seperti Primordial Jetwing Spear, Staff of Scarlet Sand, Staff of Homa, Lumidus Elegy. Untuk Staff of Scarlet Sand, kalian bisa menggunakan main stat di sense-nya menggunakan Elemental Mastery. Khusus untuk Staff of Homa, jika ingin memaksimalkan pasifnya, kalian perlu HP di bawah 50%. Dan khusus untuk Lumidus Elegy, jika ingin memaksimalkan pasifnya, kalian harus bermain di tim Burning bersama Emily. Nah, untuk opsi senjata bintang 4 yang bisa digunakan oleh Arlecchino yaitu Backflip,
Deathmatch, Ballad of the Bjorn, dan Lithic Spear. Khusus untuk Lithic Spear, bisa menjadi opsi yang sangat bagus jika repayment-nya tinggi, plus bermain dengan 3 Charlie W. Contoh timnya seperti Arlecchino, Zhongli, Xingqiu, dan Jelan. Adapun senjata free to play yang bisa digunakan oleh Arlecchino, yaitu White Tassel, yang bisa didapatkan dari eksplorasi di Chen Yupel ataupun Liyue. Khusus senjata yang memiliki base attack rendah, maka diwajibkan untuk membawa buffers attack, yang terbaiknya yaitu adalah Bennett. Selanjutnya kita bahas konstelasi Arlecchino. Channel Arlecchino sudah perform dengan bagus dan sangat memuaskan di akunku. Dan oleh sebab itu, kita akan bahas konstelasi Arlecchino. Berapa bagus konstelasi yang dimiliki oleh Arlecchino? Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Untuk C1 Arlecchino akan memberikan 2 benefit. Untuk benefit pertama, mendapatkan peningkatan Mask of the Red Death sebesar 100%. Dan benefit kedua, ketika Arlecchino memiliki Infused Pyro, melakukan normal attack atau charge attack pada musuh, maka Arlecchino tidak akan kena interupsi oleh musuh. Tetapi HP Arlecchino akan berkurang ketika damage dari musuh mengenai Arlecchino. Untuk C2 Arlecchino akan memberikan 3 benefit, yaitu benefit pertama, membuat si tanda X yang ditempelkan kepada musuh dari elemental skillnya akan langsung menjadi tebal, dan ketika langsung diserap oleh Arlecchino akan memberikan 130% Bond of Life. Dan untuk benefit kedua, ketika Arlecchino menyerap si tanda X tersebut menggunakan charge attack, maka akan ada duri-duri yang cukup besar di depan dan di samping Arlecchino yang akan memberikan damage pyro sebesar 900% attack dari Arlecchino. Dan benefit ketiga, mendapatkan 20% elemental resisten, semua elemen, dan physical resisten. Untuk resisten elemen dan resisten physical dari konstelasi 2 Arlecchino itu memiliki cooldown sekitar 15 detik. Untuk C3 Arlecchino akan menaikkan 3 level talent normal attack Arlecchino. Untuk C4 Arlecchino, ketika Arlecchino melancarkan Elemental Burst, maka cooldown dari Elemental Burst-nya akan dipotong selama 2 detik dan memulihkan 15% energi milik Arlecchino. Ini membuat kebutuhan energi recharge Arlecchino akan turun. C5 Arlecchino akan memberikan 3 level dari Elemental Burst-nya. Untuk C6 Arlecchino akan memberikan 2 benefit, yaitu untuk benefit pertama akan meningkatkan damage dari Elemental Burst Arlecchino sebesar 700% dari presentase nilai Bond of Life Arlecchino yang dihisap oleh burst-nya. Untuk benefit kedua, selama 20 detik setelah melancarkan skill, normal attack dan Elemental Burst Arlecchino akan mendapatkan peningkatan 10% crit rate dan 70% critical damage. Nantinya, untuk gameplay C6 Arlecchino akan senantiasa setelah elemental skill akan melakukan elemental burst terlebih dahulu, lalu elemental skill lagi, lalu charge attack, lalu normal attack terus sampai dengan cooldown dari elemental skillnya ready kembali. Untuk gameplaynya, saya di sini menggunakan 3 tim terbaik Arlecchino, yaitu Arlecchino Overload, Arlecchino Hyper Carry, dan Arlecchino Vaporize. Lancarkan elemental skill Arlecchino, lalu berganti ke 3 karakter yang ada di tim party, seperti halnya Sub DPS, Buffers, dan Debuffers. Setelah 3 karakter melakukan setup, langsung saja ganti ke Arlecchino, lancarkan charge attack, normal attack terus sampai dengan kondisi Bond of Life 30% atau sampai dengan skillnya ready kembali. Dan lakukan rotasi itu sampai dengan musuhnya mati.
描き型し燃えろみんながそばにいてくれろ風そこだよっ Nah, untuk rotasi di tim Overlord bareng Ceprus, pastikan memicu Overlord terlebih dahulu sebelum berganti ke Ceprus untuk mendapatkan buff attack dari hold skill dari Ceprus tersebut. Hyper Carry akan sama pada rotasi umumnya, gunakan elemental skill Alecino untuk memulai rotasi dan berganti ke 3 karakter yang ada. Kan charge attack kepada musuh, lalu lancarkan normal attack terus sampai dengan cooldown elemental skillnya ready atau kondisi bond of life Alecino itu di 30%. Dan lakukan rotasi itu sampai dengan musuhnya mati. Perlu diketahui dan diingat pula, untuk rotasi dan gameplay Alecino C0, kalian wajib menggunakan elemental skill Alecino di awal rotasi. Sebelum rekan tim kalian melancarkan elemental skill dan elemental burst-nya, agar mendapatkan 130% bond of life. Komposisi tim buat Alecino akan saya bagi menjadi 3 tipe. Tipe tim pertama, tipe tim Hyper Carry. Tipe tim kedua, tipe tim yang mengandalkan reaksi elemental. Dan tipe tim yang ketiga, yaitu tipe tim yang melihat damage mentah dari Alecino-nya saja. Untuk komposisi tim Hyper Carry, gunakanlah char buffer yang bisa memberikan buff attack atau buff elemental damage bonus secara instan. Dan gunakanlah juga char di buffer yang bisa menurunkan pyro resisten kepada musuh. Untuk komposisi tim Hyper Carry Alecino, untuk buff attack, kalian bisa pakai Bennett dengan menggunakan 4 set Noblesse. Untuk buffer elemental damage bonus, kalian bisa menggunakan Zhongli 4 set Petra, Chilonen 4 set Scroll, atau Kachina dengan menggunakan 4 set Scroll. Untuk di buffersnya, gunakanlah Kajuha dengan menggunakan 4 set Viridition, Lanyan 4 set Viridition, Chilonen atau char Anemo lainnya pengguna 4 set Piri. Untuk format yang direkomendasikan ketika meracik komposisi tim Alecino bermain elemental reaksi seperti Melt, Overload, Vaporize, dan Burning, yaitu adanya Opil DPS, Buffers, Debuffers, atau Shielder. Jika di tim sudah ada 2 on-field DPS yang berelemen berbeda dengan on-field DPS, maka gunakanlah satu char yang bisa ngebuff, memberikan debuff, ataupun memberikan shield. Nah, jika membawa satu on-field DPS, maka 2 diantaranya bisa membawa char, buffers, debuffers, atau shielder yang tidak mengganggu reaksi Vaporize ataupun Melt ketika di tengah combo dari Alecino berlangsung. Untuk on-field DPS Hydro yang bisa digunakan di tim Alecino Vaporize yaitu Yelan, Xingqiu, Candice, Mona, ataupun kalian yang suka tantangan, kalian bisa menggunakan Purina. Jika kalian ingin menggunakan Mona di tim Vaporize Alecino, maka memasukkan satu lagi on-field DPS Hydro ke tim akan lebih baik karena nantinya Alecino bisa lebih banyak men-trigger Vaporize. Untuk memasukkan Purina ke tim sebenarnya kurang saya anjurkan karena Alecino tidak bisa di-heal oleh siapapun, yang membuat buff elemental damage bonus dari Purina tidak akan maksimal dan membuat Alecino akan rentan mati. Perlu diketahui bahwa damage dari Vaporize yang dipicu oleh Pyro, maka damage-nya akan dikalikan sebesar 1,5. Komposisi tim Melt Alecino. Untuk on-field DPS-nya yang cocok bermain di tim Melt Alecino yaitu Ganyu, Rosaria, Keia, Citlali, atau Layla. Untuk Ganyu, Keia, dan Rosaria, gunakanlah artifact Emblem of Silverblade untuk meningkatkan damage burst dari mereka. Citlali, gunakanlah 4 set artifact Scroll of the Hero of Cinder City di tim Melt Alecino untuk memberikan buff 40% damage bonus kepada Alecino
ataupun kepada Opil Cryo yang satunya, agar damage dari tim Melt Arlecchino lebih maksimal lagi. Dan penting diketahui juga, ketika karakter Pyro memicu Melt, maka damage dari Melt tersebut akan dikalikan 2. Rekomendasi tim Overload Arlecchino. Sekedar info, ketika reaksi Overload terpicu, akan membuat musuh kroco terpental. Untuk tim Overload, saya rekomendasikan untuk membuat Ceprus karena Ceprus bisa memberikan buff attack dan memberikan penurunan resisten Pyro dan Elektro kepada musuh. Untuk DPS yang cocok bermain Overload di tim Arlecchino yaitu Pisau, Yamiko, Raiden, atau Ororon. Dan untuk Opil Pyro-nya yaitu seperti Xianling, Toma, Dehya, Mapuika, dan Pyro MC. Khusus untuk Mapuika sebagai Opil DPS, gunakanlah Opil DPS elektronya yaitu Ororon agar bisa mengisi Fighting Spirit dari Mapuika sekaligus men-trigger pasif dari Ororon. Untuk Pyro MC, gunakanlah artifact Scroll of the Hero of Cinder City untuk memberikan buff 40% damage bonus kepada seluruh rekan tim. Komposisi tim Burning Arlecchino. Untuk Opil DPS Dendro dan support yang cocok untuk bermain di tim Burning Arlecchino yaitu Emily, Nahida, Kirara, Cole, Baizu, dan Yao Yao. Untuk Opil DPS Pyro dan supportnya, kalian bisa membawa karakter seperti Bennett, Xianling, Toma, Dehya, Mapuika, dan Pyro MC. Kalian juga bisa menggunakan karakter lain di luar dari elemen Dendro dan Pyro, seperti karakter Anemo pengguna 4 set Viridescent dan Silonen untuk menurunkan resisten Pyro di musuh. Untuk di tim burn, saya rekomendasikan di sini untuk Opil DPS yang utamanya yaitu adalah Emily. Perlu diketahui bahwa reaksi burning ini tercipta karena reaksi Dendro dan Pyro. Hal ini membuat musuh memiliki aura burn, aura terbakar di badannya. Ketika kalian menyerang musuh yang memiliki aura burn, maka kalian pun akan terkena damage-nya sebesar musuh terkena damage dari aura burn tersebut. Makanya saya di sini merekomendasikan Emily untuk bermain di tim Burn Arlecchino karena Emily bisa memberikan 85% resisten terhadap aura burning. Menariknya, reaksi burning akan mudah menghancurkan shield dari Papilla Family. Kalau kalian tidak memiliki Emily, maka saya kurang merekomendasikan kalian untuk bermain reaksi burning. Mending kalian memainkan reaksi lain seperti Vaporize ataupun Melt. Komposisi tim yang mengandalkan damage mentah Arlecchino yaitu bermain Mono Pyro. Nah, untuk karakter yang cocok bermain di Mono Pyro Arlecchino yaitu seperti Dehya, Toma, Bennett, Xianling, Mapuika, dan Pyro MC. Diingat juga bahwa tim Mono Pyro ini hanya mengandalkan damage Pyro dari Arlecchino, tidak adanya pembesaran damage seperti halnya di tim Vaporize ataupun Melt yang memiliki pembesaran damage. Tim Mono Pyro ini pun kalian bisa memasukkan karakter dari elemen lain seperti Kazuha ataupun Silonen untuk menurunkan resisten Pyro-nya. Nah, jika kalian memasukkan Pyro MC ke tim Mono Pyro Arlecchino, saya rekomendasikan untuk 4 set artefaknya, yaitu 4 set dari Tenacity of Millelith, karena bisa memberikan buff attack kepada satu tim. Kita masuk ke pembahasan Mendang Mending. Nah, untuk topik dari Mendang Mending ini, yaitu mending gacha signature atau konstelasi terlebih dahulu. Di sini saya akan jawab tergantung dari kondisi akun kalian. Jika kondisi akun kalian memiliki senjata bintang 5 yang saya rekomendasikan, maka gacha konstelasi akan jauh lebih worth it dibanding dengan gacha signature. Jika
kalian memiliki senjata bintang 4 yang telah saya rekomendasikan dan WT Cell R5, maka kalian perlu gacha signature untuk peningkatan lebih jauh lagi damage dari Arlecchino. Kalau dilihat di kondisi bannernya sekarang, saya akan merekomendasikan menggacha konstelasinya terlebih dahulu. Nah, banner dari karakter itu sangat win-win solution untuk digacha dibandingkan dari banner senjata di 5.3 kali ini yang kurang win-win solution, terkhusus untuk bintang 4-nya. Itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini seputar Arlecchino. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada kekurangan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Saya Hams pamit, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kalian ketika gacha mendapatkan Kiki. Oke, dadah.